ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Arab Saudi dan Oki kecam serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa. We also addressed the issues of regional stability, among them the need to continue to work together to find about the developments related to the peace process. And in that regard, I affirm to my colleague that the Kingdom of Saudi remains committed to peace as a strategic option based on the Arab Peace Plan and relevant international resolutions, enabling the Palestinian people to establish their own state with East Jerusalem as its capital. We appreciate all positive efforts that aim to achieve peace. We consider, of course, any unilateral Israeli measures taken to annex Palestinian territories or to build settlements as illegitimate and as endangering the prospects. الأردنية نقول لها بشكل واضح وصريح أن الإدانات الواحدة لا تكفي. المطلوب هو إجراء سلسلة إجراءات لعملية اتخاذ قرارات عملية على أرض الواقع. على رأس هذه القرارات هو وقف كل التعامل مع الكيان الصهيوني، إغلاق سفارته في عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي. Arab Saudi mengecam dan juga mengutuk penyerbuan pasukan pendudukan Israel ke Masjid Al-Aqsa, menutup gerbangnya dan juga menyerang jamaah yang tidak berdaya di dalam masjid dan di halaman luar. Eskalasi sistematis ini adalah serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan statusnya dalam hati nurani umat Islam dan juga pelanggaran terhadap resolusi dan piagam internasional yang relevan, tegas Arab Saudi. Dikutip dari Saudi Gazette, Kerajaan Arab Saudi juga meminta masyarakat internasional untuk memainkan perannya dalam mendesak pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas dampak dari kelanjutan kejahatan dan pelanggaran semacam itu terhadap orang-orang Palestina yang tak berdaya, wilayah mereka dan juga tempat-tempat suci mereka, serta pada peluang menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Yordania yang memiliki peran khusus sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa juga mengutuk penyerbuan Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok. Seorang juru bicara kepresidenan Otoritas Palestina menyebut serangan itu sebagai perkembangan berbahaya. Di Jeddah, Sekretariat Jenderal Kerjasama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras pasukan Israel yang memasuki Masjid Al-Aqsa dan menutup gerbangnya bagi jamaah. Dalam sebuah pernyataan, OKI menganggap Israel bertanggung jawab atas akibat dari kejahatan sehari-hari dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina, wilayah dan tempat-tempat suci mereka. OKI juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab untuk melindungi rakyat Palestina serta tempat-tempat suci dan mencegah pengulangan serangan Israel yang memicu ekstremisme, konflik agama dan ketidakstabilan di wilayah itu. United Arab List, salah satu dari 8 partai dalam koalisi pemerintahan Israel, menyebut serangan itu melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan pada waktu subuh, penyerbuan pasukan Zionis juga terjadi pada Jumat 15 April pagi. Pemerintah Israel juga mengklaim serangan dilakukan setelah menunggu jamaah selesai melaksanakan sholat subuh dan pasukan tidak memasuki bagian dalam masjid. Namun, video yang beredar menunjukkan pasukan penjajah Israel merusak jendela Masjid Kibli, tempat jamaah melaksanakan sholat subuh di Kompleks Al-Aqsa, agar bisa menembaki jamaah. Mereka juga melemparkan granat kejut, tembakan gas air mata, dan peluru karet di ruang ibadah yang berkaret merah. Warga Palestina mencoba melawan dengan melemparkan batu-batu. Sedikitnya 152 orang Palestina terluka dan 400-an orang ditangkap pasukan Israel. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi P3, Muhammad Iqbal, juga mengutuk keras tindakan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April kemarin. Ia mengatakan bahwa penyerangan itu tidak bisa ditolerir. Kita mengutuk penyerangan terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh tentara Israel. Penyerangan yang telah melukai setidaknya 150 orang warga Palestina itu tak bisa ditolerir. Iqbal mengatakan bahwa tindakan kekerasan itu juga telah melukai hati seluruh umat muslim di dunia, apalagi penyerangan itu bukan yang pertama kali terjadi. Tindakan kekerasan Israel itu tidak hanya melukai warga Palestina, melainkan juga melukai hati umat Islam seluruh dunia. Apalagi Masjid Al-Aqsa mempunyai arti penting bagi umat Islam. Sekretaris P3 itu lantas menyinggung sikap pemerintah Indonesia yang dinilainya tidak tegas dalam merespon penyerangan yang dilakukan tentara Israel. Ia meminta pemerintah RI melakukan aksi nyata, tidak hanya mengecam di media sosial saja. Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya mengecam kekerasan tentara Israel kepada warga Palestina di media sosial,
Pemerintah Indonesia harus terus mendorong melalui forum-forum internasional agar tidak lagi terjadi kekerasan di Palestina oleh Israel. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk keras aksi Israel menyerang umat muslim yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April. Dia meminta dunia internasional bersikap tegas untuk menghentikan aksi Israel itu, di mana serangan brutal terhadap Israel itu melanggar 3 kesucian sekaligus, yaitu melanggar kesucian tempat Masjidil Aqsa, melanggar kesucian bulan suci Ramadan, dan melanggar kesucian HAM. Dia mengatakan, dunia internasional harus bersikap tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel tersebut, apalagi hal itu terjadi di bulan suci Ramadan. Menurutnya, pada bulan Ramadan umat Islam, Palestina harusnya mendapatkan hak asasi untuk tenang dan damai dalam beribadah. Agresi Israel menyerang jamaah yang sedang beribadah di tempat suci Masjidil Aqsa jelas di luar nalar kemanusiaan dan sungguh biadab. Israel yang tidak pernah jera menginjak-injak hak asasi rakyat Palestina dan melanggar semua aturan negara beradab. Jazuli meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah inisiatif internasional untuk memaksa Israel menghentikan segala bentuk kekerasan kepada warga Palestina. Dunia internasional juga harus mengambil tindakan yang lebih tegas kepada Israel karena aksi kekerasan tersebut akan memicu eskalasi konflik di wilayah Palestina seperti di tepi barat maupun jalur Gaza. Anggota Komisi 1 DPR RI itu juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar rakyat Palestina diberikan perlindungan dan keselamatan, serta diberikan kekuatan untuk melawan kezaliman dan juga kebiadaban Israel. Arab Saudi mengecam dan juga mengutuk penyerbuan pasukan pendudukan Israel ke Masjid Al-Aqsa, menutup gerbangnya dan juga menyerang jamaah yang tidak berdaya di dalam masjid dan di halaman luar. Eskalasi sistematis ini adalah serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan statusnya dalam hati nurani umat Islam dan juga pelanggaran terhadap resolusi dan piagam internasional yang relevan, tegas Arab Saudi. Dikutip dari Saudi Gazette, Kerajaan Arab Saudi juga meminta masyarakat internasional untuk memainkan perannya dalam mendesak pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas dampak dari kelanjutan kejahatan dan pelanggaran semacam itu terhadap orang-orang Palestina yang tak berdaya, wilayah mereka dan juga tempat-tempat suci mereka, serta pada peluang menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Yordania yang memiliki peran khusus sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa juga mengutuk penyerbuan Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok. Seorang juru bicara Kepresidenan Otoritas Palestina menyebut serangan itu sebagai perkembangan berbahaya. Di Jeddah, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras pasukan Israel yang memasuki Masjid Al-Aqsa dan menutup gerbangnya bagi jamaah. Dalam sebuah pernyataan, OKI menganggap Israel bertanggung jawab atas akibat dari kejahatan sehari-hari dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina, wilayah dan tempat-tempat suci mereka. OKI juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab untuk melindungi rakyat Palestina serta tempat-tempat suci dan mencegah pengulangan serangan Israel yang memicu ekstremisme, konflik agama, dan ketidakstabilan di wilayah itu. United Arab List, salah satu dari 8 partai dalam koalisi pemerintahan Israel, menyebut serangan itu melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan pada waktu subuh, penyerbuan pasukan Zionis juga terjadi pada Jumat 15 April pagi. Pemerintah Israel juga mengklaim serangan dilakukan setelah menunggu jamaah selesai melaksanakan sholat subuh dan pasukan tidak memasuki bagian dalam masjid. Namun, video yang beredar menunjukkan pasukan penjajah Israel merusak jendela Masjid Qibli tempat jamaah melaksanakan sholat subuh di Kompleks Al-Aqsa agar bisa menembaki jamaah. Mereka juga melemparkan granat kejut, tembakan gas air mata, dan peluru karet di ruang ibadah yang berkaret merah. Warga Palestina mencoba melawan dengan melemparkan batu-batu. Sedikitnya 152 orang Palestina terluka dan 400-an orang ditangkap pasukan Israel.